Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Nurul Fadila dengan NIM 24053031 dan teman saya Putri Aisyah dengan NIM 24053033. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang struktur dan desain organisasi, definisi struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan formal yang menunjukkan cara pengelolaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur hubungan antar individu maupun antar bagian dalam organisasi, sehingga setiap orang memahami perannya masing-masing dan dapat berkontribusi dengan optimal. Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter pada tahun 2012, struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, Robbins menekankan bahwa struktur organisasi mencerminkan cara pekerjaan di organisasi dan dilaksanakan secara sistematis melalui pembagian tugas, pengelompokan fungsi, serta pengaturan hubungan kerja antara individu dan antar unit di dalam organisasi. Elemen-elemen dalam struktur organisasi. Yang pertama ada pembagian kerja. Yang kedua ada departementalisasi. Yang ketiga ada rantai komando. Yang keempat ada rentang kendali. Yang kelima sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang keenam ada formalisasi. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan salah satu elemen fundamental dalam suatu struktur organisasi. Proses ini melibatkan penguraian tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terfokus, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Yang kedua ada formalisasi, mengacu pada sejauh mana aturan, prosedur, dan kebijakan tertulis diterapkan untuk mengatur perilaku anggota organisasi. Lalu selanjutnya yaitu departementalisasi. Departementalisasi adalah suatu metode untuk mengelompokkan berbagai fungsi atau tugas dalam suatu organisasi menjadi unit-unit atau departemen-departemen yang spesifik. Lalu, rantai komando. Rantai komando merupakan garis otoritas yang jelas yang menghubungkan setiap individu dalam suatu organisasi dengan atasan mereka. Prinsip ini menjadi landasan dalam struktur organisasi, di mana setiap orang memahami kepada siapa mereka bertanggung jawab dan siapa yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Lalu selanjutnya ada rentang kendali, merujuk pada jumlah bawahan langsung yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Rentang kendali yang terlalu luas dapat menyulitkan pengawasan, sedangkan rentang kendali yang terlalu sempit dapat membatasi efisiensi. Dan ada sentralisasi dan desentralisasi. Terkait dengan lokasi pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam struktur yang bersifat sentralistik, keputusan dibuat di tingkat atas, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kewenangan pengambilan keputusan lebih banyak diserahkan kepada unit-unit di tingkat bawah. Selanjutnya, hubungan antara struktur organisasi dan desain organisasi, yaitu desain organisasi menentukan struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai eksekusi dari desain organisasi. Yang ketiga, desain organisasi yang efektif memperbaiki struktur organisasi. Selanjutnya, struktur organisasi yang tepat mewujudkan tujuan desain organisasi. Selanjutnya, perubahan desain organisasi menuntut perubahan dalam struktur organisasi. Yang D, pentingnya struktur dan desain organisasi dalam menunjang efektivitas organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi organisasi. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Yang keempat,
mendukung inovasi dan kreativitas. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan dari kepuasan karyawan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Kesimpulan dari materi ini yaitu, struktur dan desain organisasi memainkan peran yang sangat krusial dalam mencapai efektivitas sebuah organisasi. Keduanya saling terkait dan saling mendukung, memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan lancar, efisien, serta mampu beradaptasi menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Struktur organisasi yang tepat sangat penting dalam memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Hal ini juga memperkuat komunikasi antar bagian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Di sisi lain, desain organisasi berperan sebagai kerangka strategis yang menentukan bagaimana struktur tersebut dirancang dan diimplementasikan dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.